baju batik. Cakep. Kena macet di depan SPBU. Cakep. Mari bersama merapat ke Batik. Untuk mendaftar Penengah Senantara ke KPU. Senantara Bersatu, berjuang, menang. Senantara Menang, menang, menang. Senantara sukses DPR RI. Senantara Menang. Yes. Bakal caleg DPR RI Dapil Bali dari Partai Nasdem dengan nomor urut 1 Inengah Senantara memang totalitas all out dan sing main-main, berjuang ikut membesarkan Partai Nasdem serta merebut satu kursi DPR RI. Dengan mengerahkan para relawan dan para pendukungnya, Inengah Senantara ikut dalam pendaftaran bacalek dari Partai Nasdem ke KPU Bali pada Kamis 11 Mei 2023. Inengah Senantara dan para pendukungnya berkumpul di Bidadari Batik Jalan WR Supratman Denpasar untuk kemudian bersama-sama rombongan berangkat menuju gedung DPW Partai Nasdem Bali di Jalan Co Agung Tresna Renon Denpasar. Kemudian baru bersama-sama Sekretaris DPW Partai Nasdem Bali Nyoman Winata dan jajaran pengurus menuju kantor KPU Bali. Inengah Senantara yang dikenal sebagai pengusaha dermawan ini mengungkapkan pada kesempatan pendaftaran bacalek DPRD Bali dari Partai Nasdem ke KPU Bali ini, dirinya ingin menunjukkan bahwa Partai Nasdem tetap eksis dan tentunya memiliki banyak massa pendukung. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya massa yang hadir dalam proses pendaftaran bacalek ke KPU Bali ini yang juga diiringi dengan hanoman dan tetabuhan Baleganjur. Saya salah satu caleg untuk DPR RI Dapil Bali Partai Nasdem. Nah, tentu kesempatan ini saya juga ingin menunjukkan bahwa Partai Nasdem tetap ada dan tentu Partai Nasdem juga banyak punya pendukung. Dan kita buktikan pada saat pendaftaran di KPU kita datang beramai-ramai. Mengenai satu kader dan bacalek Nasdem DPR RI Dapil Bali yang mengundurkan diri yakni Dewa Nyoman Budiase, Inengah Senantara mengatakan masuk keluarnya seorang kader dari partai merupakan hal yang lumrah dan merupakan kebebasan hak masing-masing individu. Terlebih lagi hak demokrasi tersebut sudah tertuang di dalam undang-undang. Dari hal ini menurut Inengah Senantara harus diambil hikmah positifnya bahwa seluruh kader dan bacalek Nasdem di Bali tetap bergerak dengan spirit bersatu berjuang menang atau BBM. Tentu harapannya Partai Nasdem di Bali seperti yang telah diamanatkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa merebut satu kursi DPR RI Dapil Bali. Dan itu adalah PR besar yang harus bisa diselesaikan dan direalisasikan bersama-sama. Inengah Senantara juga mengaku semakin bersemangat untuk berjuang secara all out agar bisa memenuhi harapan dari Partai Nasdem bisa duduk di DPR RI. Inengah Senantara mengatakan lebih lanjut, perjuangan politiknya di Partai Nasdem sudah hampir setahun dan mendapat respon luar biasa dari masyarakat yang menginginkan suatu perubahan yang lebih baik itu dari sisi ekonomi maupun dari sisi kebijakan dan hukum. Sebenarnya untuk masuk ataupun keluar dari sebuah organisasi atau partai politik itu adalah hal yang lumrah. Dan tentunya mau keluar ataupun masuk itu kebebasan dan hak individu personal masing-masing. Dan kebetulan ini juga diatur oleh undang-undang. Ada kebebasan, ada hak demokrasi di sana. Nah, menurut saya kalaupun ada salah satu caleg DPR RI yang sudah tersebar di berita mundur, ambil hikmah positifnya. Kita harus tetap bergerak, kita harus tetap berjuang. Gimana nantinya Partai Nasdem yang sudah diamanatkan oleh Ketua Umum kita, yaitu Bapak Surya Paloh, bahwa untuk DPR RI itu adalah PR besar yang harus bisa diselesaikan dan harus kita sukses ke DPR RI. Saya yakinkan itu karena perjuangan saya sendiri sudah hampir setahun mensosialisasikan diri ke masyarakat Astunggara. Respon masyarakat sangat bagus. Jadi masyarakat tentunya menginginkan satu perubahan yang lebih baik dan ke arah ekonomi, kebijakan, dan hukum. Itu harapan masyarakat.
Nengah Senantara juga menegaskan pantang mundur, pantang menyerah ke DPR RI dan optimis bisa terpilih sebagai wakil rakyat Bali di DPR RI Senayan, Jakarta. Menurutnya dirinya masuk ke partai politik adalah sebuah pengabdian, bukan untuk mencari keuntungan atau kehidupan. Tujuan utama Nengah Senantara masuk ke partai politik adalah bagaimana menciptakan dunia politik yang cerdas, santun, dan bergembira, yang merupakan salah satu tagline dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nengah Senantara menegaskan masuk ke partai politik bukan berarti menciptakan musuh dari orang per orang atau dengan partai lain. Namun sebaliknya untuk mendapatkan teman, sahabat, dan saudara. Dan inilah yang juga menjadi tagline dan spirit perjuangan Nengah Senantara ke depannya. Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau saya kebetulan masuk ke partai politik adalah sebuah pengabdian. Bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari kehidupan. Jadi nantinya saya masuk ke partai politik, tujuan utamanya adalah gimana menciptakan di perpolitikan itu cerdas, santun, dan bergembira. Itu salah satu tagline dari Ketua Umum kita juga. Masuk ke partai politik bukan berarti kita harus bermusuhan dengan orang per orang, bermusuhan dengan partai lainnya, tetapi gimana kita masuk ke partai politik mendapatkan teman, mendapatkan sahabat, dan itu juga mendapatkan saudara. Itu menjadi tagline saya ke depannya. Nah, menyangkut barangkali ada salah satu bacaleg mundur dari Partai Nasdem, kalau saya pribadi mengambil hikmah positifnya. Hikmah positifnya gimana? Tentu kalau sudah mundur, landasannya ada, hitung-hitungannya ada, dan analisanya juga ada. Dan saya masuk ke partai politik juga sama. Analisanya ada, landasannya ada, tujuannya ada. Dan yang jelas, dengan mundurnya beliau, ya barangkali akan menambah saya pribadi, menambah semangat saya untuk berjuang secara all out agar bisa memenuhi harapan dari Partai Nasdem bisa duduk di DPR RI. Ketika nanti terpilih di DPR RI, Nengah Senantara menegaskan secara umum dirinya ingin berbuat untuk Bali secara lebih luas karena seperti diketahui bersama bahwa Bali hanya memiliki adat, budaya, dan tradisi. Dia ingin ajak Bali benar-benar bisa terwujud. Yang utama secara umum saya katakan, saya ingin berbuat untuk Bali secara lebih luas. Karena kita pahami bahwa Bali hanya memiliki adat, budaya, dan tradisi. Nah, ini barangkali yang akan menjadi poin saya berjuang ke DPR RI, sehingga adat, budaya, dan tradisi ini menjadi salah satu perjuangan agar mendapat perlindungan tentu dari segi hukum, agar mendapat anggaran yang memadai untuk bisa tumbuh dan berkembang di kemudian hari, sehingga harapan saya Bali tetap Bali, ajak Balinya tetap ada, terus Bali kita bisa wariskan ke generasi-generasi kita berikutnya. Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Nasdem Bali Nyoman Winata menegaskan, Nasdem Bali masih sangat kompak dan solid menghadapi pemilu 2024 dengan spirit bersatu berjuang menang atau BBM. Mundurnya sejumlah kader dari pencalegan dinilai tidak terlalu berpengaruh terhadap perjuangan partai ke depannya. Winata pun optimis Nasdem Bali bisa mengantarkan kader terbaiknya merebut satu kursi DPR RI. Ya, hari ini kita mendaftar serentak di seluruh Bali, itu artinya kita walaupun ada sedikit ria-ria kecil, tapi kita buktikan bahwa kita komplit mendaftar juga untuk hari ini. Dan jadi masih tetap solid ya? Tetap kakak. Kalau DPR RI kita di sana udah diterangkan bahwa udahlah, nggak usah ngitungin nomor urut, kita sama-sama berjuang, sama-sama dengan gagasan masing-masing, bekerja di masing-masing wilayah kita masing-masing, tidak saling ini. Jadi DPP sudah langsung sering turun tangan dan berkumpul dengan calon-calon DPR RI kita. Jadi kita setuju bahwa kita akan
bersatu, berjuang dan memenangkan satu kursi untuk DPR RI. Bali 1 mengabarkan,